Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, jurusan Manajemen Dakwah yang mengambil mata kuliah Statistika Sosial semester 5. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait analisis regresi linier sederhana. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak Anas Yoga Nugroho MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Sosial. Kami yang beranggotakan, saya Muhana Rahma, dengan nomor induk mahasiswa 3619045, mahasiswa manajemen semester 5, dan rekan saya, Ani Harisma Hidayati, dengan nomor induk mahasiswa 3619044, mahasiswa manajemen dakwah semester 5. Dalam hal ini, kami akan membahas terkait analisis regresi linier sederhana. Sebelumnya, kami akan terlebih dahulu membahas tentang analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu model yang menjelaskan hubungan fungsional antar dua variabel, yakni variabel prediktor terhadap variabel respon. Nah, regresi ini berbeda dengan korelasi. Korelasi memiliki arti keeratan, sedangkan regresi itu memiliki arti pengaruh. Dalam korelasi, A berhubungan dengan B. Itu maknanya akan sama ketika B berhubungan dengan A, karena kedua ini memiliki pola hubungan dua arah. Berbeda dengan regresi. Pengaruh si A terhadap si B itu maknanya akan berbeda jika pengaruh tersebut dibalik, yaitu pengaruh si B terhadap si A. Nah, dari hal ini harus dicari terlebih dahulu terkait hubungan fungsionalnya, siapa variabel prediktornya, siapa variabel responnya, siapa variabel independen dan variabel dependennya. Nah, regresi ini memiliki dua bentuk atau dua macam. Yang pertama itu ada regresi linier sederhana, dan yang kedua ada regresi linier berganda. Regresi linier sederhana. Hanya ada satu variabel yang mempengaruhi atau variabel independen. Sedangkan regresi linier berganda terdapat lebih dari satu variabel yang mempengaruhi atau variabel independennya. Contoh dari regresi sederhana. Biaya promosi mempengaruhi penjualan. Nah, dari sini dapat dikatakan bahwa variabel yang mempengaruhi penjualan hanya ada satu, yaitu biaya promosi. Berbeda dengan regresi berganda, di mana contohnya ialah biaya promosi dan lokasi mempengaruhi penjualan. Dari sini dapat dikatakan yang mempengaruhi penjualan ada dua variabel, yakni biaya promosi dan lokasi. Kemudian, kami akan memfokuskan untuk membahas tentang persamaan regresi linier sederhana. Persamaan regresi linier merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor dengan simbol X dengan suatu variabel tak bebas atau respon dengan simbol Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Nah, persamaan regresi linier sederhana ini kami menemukan ada dua rumus, tapi masih dapat dikatakan ini rumus yang sama. Nah, yang rumus yang pertama itu ada rumus Y sama dengan A plus BX. Di garis regresi atau variabel respon, kemudian A itu ada konstanta atau perpotongan dengan sumbu vertikal, dan B itu koefisien regresi, dan X itu variabel bebas atau prediktor. Kemudian, untuk rumus konstanta A dan rumus koefisien B itu dapat dilihat sebagai berikut, di mana A itu sama dengan sigma YI dikali dengan sigma XI kuadrat, kemudian dikurangi dengan sigma XI dikali dengan sigma XI YI. Kemudian dibagi dengan N atau jumlah data, sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI kuadrat. Nah, kemudian yang B itu ada N atau jumlah data dikali dengan sigma XI YI, kemudian dikurangi dengan sigma XI dikali sigma YI. Kemudian dibagi dengan N atau jumlah data sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI dikuadratkan. Kemudian untuk rumus yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Mbak Ani Harisma Hidayati. Saya persilahkan.
Persamaan regresi linier sederhana juga dapat kita hitung menggunakan rumus Y sama dengan beta 0 plus beta 1X. Y sama dengan variabel dependen, X variabel independen, beta 0 itu konstanta dan beta 1 koefisien regresi. Beta 0 dapat kita hitung menggunakan rumus sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Beta 1 juga dapat kita hitung menggunakan rumus N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Beta 0 dan beta 1 merupakan parameter estimasi yang digunakan dalam persamaan untuk memprediksi Y dari X. Beta 0 merupakan suatu titik perpotongan antara suatu garis dan sumbu Y pada sumbu kartesius saat nilai X sama dengan 0. Beta 1 merupakan kemiringan dari garis regresi yang menjelaskan kenaikan atau penurunan Y untuk setiap perubahan satu satuan X. Langkah-langkah analisis dan uji regresi linier sederhana. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dari analisis regresi linier sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respon. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menghitung X kuadrat, X, Y, dan total dari masing-masingnya. Selanjutnya, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Kemudian membuat model persamaan garis regresi, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respon, dan yang terakhir uji signifikasi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikasi. Untuk selanjutnya, terdapat contoh kasus atau contoh soal, yaitu suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Di sini dapat ditentukan variabel X, yaitu variabel yang mempengaruhi, atau variabel bebas itu ialah jumlah kalori per hari. Dan variabel Y ialah variabel yang dipengaruhi ialah berat badan. Jadi, jumlah kalori per hari itu dapat mempengaruhi berat badan. Seperti dalam data tersebut, terdapat 10 nama mahasiswa dengan data kalori per hari dan berat badan. Kalori per hari itu X dan berat badan itu Y. Nah, dari data tersebut dapat dilakukan perhitungan di mana dicari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. X kuadrat dicari dengan cara X dikalikan dengan X. Semisal dalam data nomor 1 itu 530, berarti 530 dikali 530, maka akan dihasilkan dengan 280.900. Itu data X kuadratnya untuk data Dian. Kemudian untuk data Dian yang Y kuadrat itu 89 dikali 89, Y dikali dengan Y, maka dihasilkan dengan data 7.921. Kemudian XY itu artinya X dikali dengan Y, di mana 530 itu dikalikan dengan 89, maka ditemukan hasil 47.170. Begitupun dengan data selanjutnya. Nah, dari data-data tersebut itu dijumlahkan, yang mana sudah tertera sigma X itu ada 4141, sigma X kuadrat itu ada 1.802.235, sigma Y itu ada 643, sigma Y kuadrat itu ada 43.495, dan sigma XY itu terdapat 279.294. Kemudian dari data tersebut kita dapat menghitung koefisien regresi B dan konstanta A. Koefisien regresi B dihitung dengan N atau jumlah data itu dikalikan dengan sigma XY dikurangi perkalian dari sigma X dengan sigma Y. Kemudian dibagi dengan N atau jumlah data sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, maka dimasukkan datanya 10
kemudian dikalikan dengan sigma XY yaitu 279.294 dikurangi 4.141 sebagai sigma X dan dikalikan sigma Y itu 643, maka ditemukan hasil 130.227. Kemudian dibagi dengan N sigma X kuadrat, berarti 10 dikalikan dengan sigma X kuadrat yaitu 1.802.235 dikurangi 4.141 kuadrat, maka ditemukan hasil 874.469 dan 1.300.227 dibagi 874.469 ditemukan hasil 0,149. Untuk selanjutnya yaitu menghitung konstanta A. A sama dengan sigma Y dikalikan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Ditemukan hasil 2,608. Untuk selanjutnya, konstanta A juga dapat dicari dengan nilai rata-rata X dan Y, yaitu A sama dengan Y min BX sama dengan 64,3 dikurangi 0,149 dikalikan 414,1 ditemukan hasil juga sama yaitu 2,608. Sehingga model persamaan regresi linier sederhananya adalah Y sama dengan 2,608 ditambah 0,149X. Penggambaran datanya seperti yang ada dalam layar. Kemudian itu akan mencari koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini ditandai dengan simbol R. R sama dengan N atau jumlah data dikalikan dengan sigma XY, kemudian dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y per akar dari N jumlah data sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikalikan N jumlah data sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Kemudian dimasukkan datanya sama dengan 10 dikali dengan 279.294 dikurangi perkalian dari 4.141 dikali 643. Ditemukan hasil 130.277. Kemudian dibagi dari akar 10 dikali 1.802.235 dikurangi 4.141 dikuadratkan dikali dengan 10 kali 43.495 dikurangi 643 kuadrat. Ditemukan hasil 130.120,2318. Maka hasilnya 0,95. Nah, koefisien korelasi 0,95 berarti presentasenya yaitu 95%, sehingga dapat diartikan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang sangat kuat, dan diartikan bahwa jumlah kalori per harinya mempengaruhi berat badan. Kemudian dicari koefisien determinasinya. Koefisien determinasi itu dilambangkan dengan R kuadrat. Artinya 0,95 dikali 0,95 maka ditemukan hasil 0,90. Dari hal ini 90% yaitu variabel X dapat menjelaskan variabel Y dan 10%-nya dijelaskan oleh variabel lainnya. Kemudian menguji signifikan atau dilakukan dengan menggunakan uji T, yaitu terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis. HO diterima. Artinya variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan jika H1 diterima, itu artinya variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikasi. Itu biasanya menggunakan alfa 5%. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung nilai, yaitu menghitung nilai T hitung. T hitung itu memiliki rumus R, kemudian akar N min 2 per akar 1 min R kuadrat.
Nah, dari sini dapat diketahui R-nya itu 0,95, kemudian akar 10 dikurangi 2. 10 itu ialah data yang tadi, itu ada 10, kemudian diper akar dari 1 min 0,90. 90 itu yang tadi determinansinya. Nah, kemudian mendapatkan hasil 8,497. Berarti T hitungnya 8,497. Kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan daerah kritis. HO akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Atau min T hitung kurang dari min T tabel. Berarti H1 diterima. Dan HO akan diterima jika T tabel itu kurang dari T hitung dan T tabel itu lebih dari min T hitung, berarti H1 ditolak. Untuk langkah selanjutnya, ada menentukan T tabel dengan alfa 5%. Maka dihitung DF-nya terlebih dahulu. DF sama dengan N atau jumlah data dikurangi dengan K atau 2. Datanya tadi ada 10, dikurangi 2 maka 8, sehingga dicari pada tabel T itu dengan DF8 dan alfa 5%, sehingga ditemukan T tabel yaitu 2,306. Kemudian kriteria pengujian T hitung dan T tabel. Bila nilai T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima dan H1 ditolak. Bila nilai T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya yaitu T hitung lebih dari T tabel, karena dari data tadi ditemukan T hitung 8,497 lebih dari T tabel yaitu 2,306. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan H1 diterima, sehingga variabel X itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Untuk selanjutnya ada contoh kasus atau contoh soal lagi, itu akan dijelaskan oleh Mbak Ani Harisma Hidayati. Saya persilahkan. Besaran otot manusia diperkirakan akan menurun seiring bertambahnya usia. Untuk mengeksplor hubungan ini pada wanita, seorang ahli gizi memilih secara acak 4 wanita berumur puluhan tahun yang dimulai pada usia 40 tahun dan berakhir dengan 79 tahun. Dengan mengasumsikan bahwa model regresi sederhana sesuai. Data usia dan data massa otot dapat dilihat pada tabel. Dengan penyelesaian, sigma X diperoleh 967, sigma Y 1379, sigma X kuadrat 60.409, sigma XY 81.331. Langkah yang pertama menghitung beta 0 dengan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, sehingga memperoleh hasil 1379 dikali 60.409 dikurangi 976 dikali 81.331 dibagi 16 dikali 60.409 dikurangi 967 kuadrat dan memperoleh hasil 148,0506. Selanjutnya menghitung beta 1 menggunakan rumus N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dan sigma X kuadrat, dan memperoleh hasil 16 dikali 81.331 dikurangi 967 dikali 1.379 dibagi 16 kali 60.409 dikurangi 967 kuadrat,
sehingga memperoleh hasil min 10,0236. Maka persamaan regresi linier sederhananya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X sama dengan 148,0506 dikurangi 1,0236X. Dari persamaan regresi linier sederhana tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap bertambahnya usia 1 tahun dimulai dari usia 40 tahun, masa otot akan berkurang sebanyak 1,0236 kg per tahunnya. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.